Anak ini baru pulang sekolah. Ketika dia membuka pintu, dia melihat dua pria bertopeng diikat ke ayahnya. Mereka menggunakan tali untuk mencekiknya. Bocah itu sadar akan bahayanya. Langsung berteriak kepada ibu untuk tidak masuk. Tapi masih satu langkah lambat. Ibu anak laki-laki dan adik laki-laki itu membuka pintu. Segera seorang pria bertopeng mengambil pisau dari tanah. Bergegas dan menikam ibu anak itu beberapa kali. Adik laki-laki di sebelahnya juga ditikam. Bocah itu tercengang ketika dia melihat kekasihnya terbaring di genangan darah. Pria bertopeng karena dia ingin membunuh orang. Juga berniat menikam bocah itu dengan pisau. Ketika dia bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Sama seperti itu, keluarga bahagia beranggotakan 4 orang dengan hanya satu anak laki-laki yang tersisa. Ketika polisi datang untuk menyelidiki, bocah itu memberitahu polisi segalanya. Tapi bocah itu tidak mengharapkan itu. Polisi membantah kata-kata bocah itu. Mereka pikir anak itu berbohong. Polisi juga berubah putih menjadi hitam dan memberitahu bocah itu adalah ayah anak laki-laki yang membunuh ibu dan adiknya, lalu bunuh diri. Tidak ada yang percaya perkataan bocah 9 tahun itu. Sama seperti itu, semua orang percaya polisi. Bocah itu menderita serangan hebat. Dia berniat menelan amarahan di hatinya. Setelah keluar dari rumah sakit, bocah itu dibawa ke panti asuhan. Dalam sekejap mata 10 tahun kemudian, anak laki-laki Koichi datang ke Thailand. Karena dia memiliki kemauan yang kuat. Seiring dengan bakatnya untuk berbohong, dia telah menjadi ahli penipuan. Hari itu, dia mengincar rekan senegaranya. Koichi membawanya ke kasino. Dan katakan padanya, investasikan saja 300.000. Kasino ini akan menjadi miliknya. Dengan pesona pelacur dan kata-kata manis Koichi. Tapi tidak lama kemudian, polisi tiba-tiba bergegas menyapu zat terlarang. Selama kekacauan, Koichi menarik target dan melarikan diri. Ketika berlari di belakang pintu, Koichi menyuruhnya berlari dulu. Berlari di belakang pintu, Koichi menyuruhnya lari dulu. Dan katakan padanya, surat-surat imigrasi di atas meja adalah miliknya. Dia harus kembali ke sana dan menghancurkan kertas-kertas itu. Setelah itu, polisi menangkap Koichi. Transisi, seorang gadis masuk. Mereka saling memandang untuk sementara waktu. Gadis itu segera mengangkat jarinya untuk menandakan kemenangan. Setelah itu, keluarkan 3 batang uang dari tas. Berikan bagian masing-masing pihak. Jadi, mereka adalah grup bersama. Hari berikutnya, Koichi mendengarkan di hotel. Dia bangun dan pergi mencari target berikutnya. Seorang pria melewatinya untuk mendapatkan perhatiannya. Tato di lengan pria ini mengingatkan dia pada pria bertopeng dengan tato yang sama persis. Koichi tahu orang ini adalah orang yang membunuh keluarganya. Dia mendekatinya, sengaja menyentuhnya. Ketika Koichi membungkuk untuk mengambil pena, dia melihat tempat kerjanya. Lihatlah kepergiannya kembali. Koichi dengan luka di hatinya, bersiap untuk pulang, memulai jalan balas dendamnya. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Tambahkan keuntungan 30 tahun. Aku akan mengirim mereka ke neraka. Koichi setelah kembali ke rumah. Dia pergi ke tuannya. Itu karena ajaran tuannya. Koichi adalah jenius baru penipuan. Dan mengenal cucu tuannya Kazuki. Dia juga ahli penipuan. Pada saat yang sama, dia juga seorang master hacker. Keesokan harinya, Koichi mengikuti petunjuk ke rumah sakit. Ketika dia pergi ke kamar dokter Hisashi, Kazuki menyamar sebagai penjaga. Memanggil Hisashi dari tempat parkir bawah tanah. Mengatakan bahwa mobilnya dirusak oleh orang lain. Panggil dia untuk menangani. Setelah Hisashi pergi, Koichi membuka pintu. Datang di depan komputer. Colokkan USB. Tanamkan sistem virus di dalam. Kemudian mengambil telepon untuk mengambil gambar. Terus ganti steker dengan alat penyadap. Setelah semuanya baik-baik saja, dia berpura-pura tidak ada yang salah dan keluar dari rumah sakit. Duduk di dalam mobil. Kazuki bertanya padanya. Mengapa kamu harus menyelidiki orang ini? Koichi berbicara tentang keluarganya yang dibunuh. Itu disebabkan oleh orang ini. Kazuki segera percaya kata-katanya. Koichi berkata, aku berbohong saja. Bahkan mengatakan kepadanya bahwa
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berbohong. Sama berarti semua orang telah ditipu. Jika hidup, hanya ada penipu dan penipu. Aku harus mencari tahu sendiri kebenaran masalah ini. Keesokan harinya, istri Hisashi menerima faks. Isinya adalah, Dr. Hisashi sering melakukan perjalanan bisnis dan berselingkuh dengan gadis lain. Putrinya melihat ini dan segera berkata, "Mengerikan." Hisashi berpura-pura tidak apa-apa. Karena, sebelum pemilihan profesor, hanya lelucon orang lain. Kemudian kumpulkan kertas itu dan buang ke tempat sampah. Yang benar adalah, dia sangat takut. Hisashi pergi ke tempat parkir bawah tanah. Baru turun dari mobil. Kemudian melihat Koichi datang. Baru ketemu. Dia bertanya padanya. Lagi pula, dia punya apa dendam terhadap ayahnya? Mengapa tahun itu adalah untuk membunuh ayahnya? Selain itu, bahkan saudara lelaki berusia 5 tahun itu tidak menyerah. Hisashi takut pada awalnya. Lalu perlahan tenang. Dia mengatakan persis apa yang dikatakan polisi saat itu. Juga mengatakan dia masih muda saat itu. Tidak tahan dengan kematian ayahnya. Itu sebabnya halusinasi muncul. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kemudian, Hisashi memasuki kantor. Panggilan telepon rahasia. Dan ceritakan kisah yang baru saja dia temui dengan Koichi. Dia tahu Koichi kembali untuk membalas dendam. Ketika telepon terputus, dia meneriakkan sebuah nama. Kozo. Bahwa dia tidak tahu. Pembicaraan ini, semuanya didengar oleh Koichi. Kembali ke tuannya. Kazuki menyusup komputer Hisashi melalui teknik jailbreak. Di dalamnya ada nota debat. Apalagi, ada juga foto perzinahannya. Koichi membiarkan Kazuki menyelidiki dokumen Kozo. Dia tahu Kozo juga terlibat. Hari berikutnya, Koichi baru saja pergi ke tuannya. Kazuki mengatakan kepadanya bahwa dia menemukannya. Bahan Kozo. Ternyata dia adalah pendiri Nishina Corporation. Sebelum ayah Koichi terbunuh, perusahaan ini diambang kebangkrutan. Terlebih lagi, setelah kematian ayahnya, dia bangkit kembali dan berkembang. Waktu ini terlalu kebetulan. Koichi memutuskan berurusan dengan Hisashi dulu. Hisashi pergi ke rumah sakit. Baru buka pintu kamar. Banyak foto dia berselingkuh menarik perhatiannya. Dia langsung panik. Sementara dia dengan panik mengambil gambar itu. Lalu ada panggilan telepon. Koichi mengatakan itu. Ingin bertemu dengannya. Hisashi pergi ke atap. Apa yang akan terjadi di antara mereka? Nantikan part selanjutnya. Hisashi dan Koichi bertemu di teras. Koichi mengeluarkan ponselnya. Di dalamnya adalah kata sandi akun Hisashi. Koichi memberitahunya. Karena komputernya diretas. Di dalamnya termasuk utang berbunga tinggi. Dan bukti suap. Ada juga foto dia berselingkuh. Semuanya dipegang oleh Koichi. Bahwa Hisashi akan dipilih sebagai profesor. Dengarkan kata-kata ini. Dia memohon pada Koichi. Bagaimana seharusnya berakhir? Koichi baru saja memaafkannya. Koichi memintanya untuk mengakuinya di depan media. Dosa tahun itu. Dan ungkap siapa dalang di balik itu semua. Hisashi mendengar itu dan segera berlutut di tanah. Dia mengatakan yang sebenarnya tentang kejadian tahun itu. Jadi itu ayah Koichi. Memahami kelemahan Kozo. Untuk menghilangkan konsekuensinya nanti. Dia memerintahkan Hisashi dan bawahan lainnya. Saat keluarga Koichi pergi berlibur, mereka masuk ke rumahnya. Lalu kematian 3 orang. Orang yang membunuh ibu dan adiknya adalah bawahan Kozo. Hisashi pada waktu itu. Tetaplah sedikit hati nurani. Serangan pisau itu tidak merenggut nyawa Koichi. Sekarang dia berlutut. Memohon Koichi untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah mendengar ini, Koichi membuat pilihan. Hancur karirnya. Tapi foto dia, untuk sementara tidak akan dikirim ke media. Beri dia cara untuk hidup. Adapun kebenaran kejadian tahun itu, Koichi memutuskan. Dia akan membuat Kozo mengatakan semuanya sendiri. Aku akan menemukan orang-orang yang terlibat, menghancurkan mereka.
Aku ingin semua orang melihat neraka yang aku pernah alami. Neraka mereka akan cepat muncul ke tempat masternya. Melalui Haruka, Koichi tahu Kozo punya penyakit jantung. Putra sulungnya Akira bertindak kasar. Dibawa ke perusahaan sebagai manajer. Putra kedua Takashi. Dewasa, hati-hati. Diberikan semua otoritas olehnya. Untuk Takashi. Setelah Takashi mengambil alih perusahaan, keberadaan Kozo sangat misterius. Ada banyak pengawal di sebelahnya. Biasanya hanya 2 anak laki-laki. Hanya untuk bisa bertemu dengannya. Yang lain tidak bisa bertemu. Koichi setelah menganalisis sebentar, memutuskan untuk mendekati Akira. Mulailah dengan dia dulu. Saat Akira memotret makanannya, Koichi datang ke sisinya. Memperkenalkan dirinya sebagai konsultan bisnis. Dia bahkan bilang dia mengagumi Akira sejak lama. Ingin berteman dengannya. Lalu mengambil ponselnya dan menunjukkan C-nya. Setelah Akira melihat informasi ini, dia memiliki sedikit perhitungan di hatinya. Keesokan harinya, Akira memberi Koichi ke perusahaan mereka. Setelah beberapa saat perkenalan, agar tidak memberi pihak lain waktu untuk berpikir, Koichi mengambil beberapa dokumen yang disiapkan sebelumnya untuk mereka. Kemudian pergi di bawah kontrak, dan mengatur temannya orang Thailand. Panggilan video untuk meminta bisnis dengan Akira. Setelah mereka bernegosiasi, Koichi berkata kepada Akira, jika kamu ingin membuat kontrak yang besar, dia harus bertemu Kozo untuk berbicara dengannya. Setelah itu, Akira membawa Koichi ke perusahaan. Kali ini,